Pertama-tama suara saya bisa didengar dengan baik kan? Oke, bagus. Bisa. Ya, saya mau mengucapkan selamat tahun baru buat teman-teman. Ya, saya Bokmani Badeseo. Ya, mungkin terlambat ya, sudah 17 hari. Tapi ya, daripada tidak sama sekali kan. Em, saya mau saya mau ajak teman-teman untuk belajar. Sebenarnya kita bukan membahas startup ini. Aduh, ini saya merasa panitia KR GKI Delima ini betul-betul kepo sekali dengan Korea ya. Sangat kepo dengan Korea dan jujur saya belum nonton sampai selesai. Ya, dan Karena belum selesai juga, Kak. Sudah, di Korea sudah selesai. Oh, udah ya. Oh, Gimana, berarti Kak? saya nggak boleh bocorin dong. Saya nggak boleh bocorin dong. Wah, ini bahaya nih. Saya nggak boleh bocorin nih. Ya, saya belum nonton sampai selesai. Kak? Kenapa? Di Korea apakah masih lockdown sampai sekarang? Oh, masih lockdown. Bahkan sekarang tidak boleh kumpul lebih dari 5 orang. Kalau kumpul lebih dari 5 orang itu dendanya 100.000 won, 1 juta gitu, rupiah. Jadi nggak boleh ya. Termasuk kalau di dalam keluarga lebih dari 5 orang itu juga harus hati-hati karena yang dilihat kartu keluarganya, gitu ya. Ya, untuk teman-teman, biasanya kalau masuk tahun baru itu kan selalu ditanya ya sama orang-orang, apalagi kalau di gereja gitu ya, atau di sekolah gitu, teman-teman tanya, resolusimu di tahun depan apa? Seperti itu. Bener nggak ya? Bener nggak sih? Sering nggak sih ditanya sama teman-teman ya, gitu ya. Resolusimu. Mungkin bahasa yang lebih, kalau resolusi itu kan agak, saya nggak tahu teman-teman paham dengan resolusi seperti apa yang dimaksudkan dengan resolusi, tapi kalau saya coba untuk membuat lebih sederhana, harapanmu di tahun depan apa? Kayak gitu kan ya. Ya. Mungkin saya tanya sama Kak Adi dulu deh. Kak Adi, kira-kira tahun 2021 ini harapannya apa sih Kak Adi? Oke, kalau harapan kan, harapan beda dengan resolusi ya Kak ya. Kalau harapan sudah pasti supaya corona bisa segera selesai ya. Ibadah tatap muka. Oke, bisa ibadah tatap muka, betul. Corona bisa selesai, efeknya bisa ibadah tatap muka lagi, kumpul-kumpul, nongkrong, main dengan teman-teman, ya makan bareng, kayak gitu ya. Ini kan sekarang makan sendiri-sendiri, aduh susah juga sih. Ya, kalau saya tidak tahu seberapa banyak di antara teman-teman remaja yang nonton film startup. Semua sudah nonton, paling tidak episode 1 aja. Episode 1 aja. Ya ampun, Theo kamu belum nonton Theo? Belum Kak. Aduh. Nggak gaul. Udah dekat Theo. Maklum Theo belajar terus, mau ujian katanya. Ayah tuh udah tuh Kak, Ayah Miska udah tuh. Oke. Bagi yang sudah nonton deh kalau gitu saya tanya. Tadi mau tanya Theo, tapi Theo belum nonton. Ayah udah, Ayah. Okay. MC kita sangat kompeten. MC kita udah. Berarti bisa jawab dengan baik ini ya. Menurut teman-teman, atau Ayah deh, aku tanya ke Ayah, orang kira-kira ya karakter orang yang berpengharapan di dalam film itu siapa? Dalmi sama Ji Pyong. Dalmi, oke. Ji Pyong? Oke. Iya, Ji Pyong. Ya, oke. Ada yang lain? Selain sih. Siapa? Dosan. Oh, Dosan, Nam Dosan. Oke, ya, oke. Papanya.
Papanya, Iya, oke. papanya Oh, Kak Adi sudah yang nonton tuh, meninggal. papanya. Iya. Papanya yang Tadi meninggal. ingat banget. Iya. Nah, ya, jadi kalau maaf ya bagi yang belum nonton ini, saya minta maaf sekali ya kalau kita ngomong ini nggak nyambung ya. Tapi saya dikasih kerjaan sama panitia ini supaya untuk apa namanya, wah ini sudah dimunculin nih untuk berbicara tentang startup. Tapi saya tidak akan berbicara tentang startup lebih jauh, hanya komporin aja supaya teman-teman mau nonton gitu. Tapi kita mau bahas firman malam hari ini gitu ya. Tapi ada hubungannya kok. Meskipun sedikit tapi ada hubungan. Oke. Menurut teman-teman, ini bagi semua ya, bukan hanya bukan yang bermain di film startup, tapi bagi teman-teman, orang yang berpengharapan itu adalah orang yang seperti apa? Kira-kira. Ada yang mau menjawab? Yang punya tujuan, goals gitu. Oke. Orang yang berpengharapan adalah orang yang punya goals, punya tujuan. Yang lain? Saya boleh share screen saya? Silakan, Kak. Oh, oke. Ya, sudah? Apakah sudah bisa melihat screen saya? Sudah, Kak. Oh, sudah ya. Ya. Selain ayah, teman-teman, kira-kira orang yang berpengharapan itu orang yang seperti apa ya? Orang yang berpengharapan itu kira-kira orang seperti apa ya? Ada yang bisa memberikan ide? Positive thinking, Kak. Oke, positive thinking. Satu lagi. Orang yang berpengharapan adalah orang yang bla 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 bla. Positive thinking, punya berusaha. Oke, kita bayangin yang baik-baik ya, orang yang berpengharapan itu orang yang baik-baik ya. Saya mau tanya sama teman-teman, pernah lihat poster ini nggak? Pernah lihat poster ini? Ini ada banyak posternya, ada banyak poster-poster ini, dan dia memberikan kesan yang begitu negatif tentang orang yang berpengharapan. Saya ketika membaca ini cukup kaget dan bahkan tidak berani mengucapkan kalimatnya. Gitu. Saya pikir tidak enak untuk mengucapkan kalimat itu, tapi kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, mungkin saya mau mengatakan orang yang berpengharapan adalah untuk orang yang bodoh. Setuju nggak sih? Saya yakin pasti ada teman-teman yang sangat-sangat tidak setuju dengan ini, dan saya pun ketika membaca poster-poster ini dan saya sangat kaget gitu. Namun ketika saya melihat konteks dan latar belakang, mengapa orang-orang ini membuat poster-poster seperti ini. Jadi ketika saya melihat itu, saya semakin mengerti mengapa mereka menuliskan kalimat ini. Mengerti bukan berarti saya menyetujui hal itu, tetapi saya mengerti apa yang mereka maksudkan. Ada orang-orang yang mereka maksudkan itu seperti ini kira-kira. Ada orang-orang yang membangun harapan, namun tidak punya cukup usaha untuk mewujudkannya. Jadi, contoh. Misalnya, di tahun ini saya punya pengharapan bahwa pandemik akan selesai. Ya, COVID-19 akan selesai. Namun, dia tidak melakukan 3M. Sekarang ada istilah baru di Korea, di Indonesia selain 3M, istilahnya apa? Nggak ada ya? Ada ya?
Mungkin saya nggak update. Hah? Oh, PPKM, oke. Ya, dulu PSBB ya, sekarang PPKM ya. Aduh, banyak banget istilahnya. Saya pulang ke Indonesia, saya bingung ini semua. Ya, jadi dia punya pengharapan bahwa dia punya pengharapan COVID-19 akan selesai, tetapi dia tidak menerapkan protokol kesehatan. Bahkan ada orang yang terang-terangan mengatakan saya anti vaksin. Tapi dia berharap COVID cepat selesai. Untuk orang-orang seperti inilah poster-poster ini dibuat. Katanya pembuat poster. Gitu. Atau saya berharap tahun ini sukses dalam studi. Namun saya tidak punya usaha yang cukup untuk bisa menyelesaikan studi saya dengan baik supaya jadi sukses. Atau saya berharap lingkungan saya menjadi lebih baik. Namun, ia tidak melakukan apa-apa untuk lingkungannya. Ya, kalimat dalam poster itu ditujukan untuk orang-orang yang seperti ini. Mereka berharap terhadap diri sendiri, berharap mungkin kalau orang Kristen berharap iman mereka bertumbuh, lingkungan mereka menjadi lebih baik, keluarga mereka menjadi lebih baik, dunia mereka menjadi lebih baik. Tapi kurang punya cukup effort untuk merealisasikan itu, dan mereka hanya tinggal diam, berserah kepada takdir yang menuntun diri mereka. Ya sudahlah, whatever will be lah. Apapun yang terjadi, terjadilah gitu. Seperti itu. Jadi kemudian harapan ini hanya menjadi candu bagi kehidupan orang-orang seperti ini. Nah, ini yang dikritik oleh para pembuat poster. Jadi mereka mengatakan harapan itu hanya untuk orang yang bodoh. Karena mereka membangun harapan, tetapi tidak punya cukup usaha untuk merealisasikannya. Paradoksnya adalah, yang berlawanan dengan itu adalah, tanpa harapan, orang-orang menjadi seperti zombie. Teman-teman tahu zombie ya? Di game-game online itu banyak ya zombie-zombie yang menjadi musuh gitu ya. Di Korea sendiri ini sangat menyedihkan sebenarnya, ada banyak kasus-kasus orang bunuh diri karena mereka tidak punya harapan. Mereka tidak melihat ada harapan untuk bisa keluar dari persoalan-persoalan mereka. Lalu kemudian mereka dengan mudahnya bunuh diri. Jadi saya kalau di kampus saya itu kan dekat itu ada sungai Hangang. Jadi kalau kami jalan-jalan di situ ada jembatan yang cukup tinggi gitu. Tiba-tiba di sana ada tanda warna kuning, terus ada lilin yang dinyalakan, seperti itu. Terus saya perhatikan tulisannya, in memoriam. Di tempat ini ada orang yang barusan terjun dari jembatan. Jadi meninggal. Jadi tanda-tanda itu banyak sepanjang jembatan itu banyak gitu. Jadi saya nggak tahu sudah berapa banyak korban orang yang bunuh diri lompat dari jembatan ke Sungai Han. Gitu. Karena mereka kehilangan pengharapan. Bahkan anak-anak muda, usia-usia seperti teman-teman yang mereka berjuang untuk masuk universitas, tapi ternyata tidak diterima di universitas, lalu kemudian mereka bunuh diri, stres. Ya, ternyata ketika kita membangun harapan, maka perlu ada effort, ada usaha yang harus dilakukan untuk mewujudkannya. Kalau teman-teman nonton, di Indonesia sampai serial berapa sih ini startupnya? Episode berapa sih? Udah tamat guys, aku di Netflix. Oh, di Netflix sudah tamat? Netflix sudah tamat? Enggak. Oh. Belum deh kayaknya. Oh, okay. Saya dari Netflix soalnya. Oh gitu, belum tamat. Oke. Ya, whatever lah. Tapi
Kalau teman-teman melihat film itu, teman-teman bisa merasakan effort dari Triosan. Ya, ada 3 orang yang membangun perusahaan Samsung Samcantek. gitu ya. Perusahaan, kalau bilang perusahaan itu kita bayanginnya itu yang ini ya, yang besar gitu. Enggak, ini cuma rumah kayak gitu. Bahkan Ji Pyong aja susah cari alamat di serial awal ya. Ji Pyong aja susah cari alamat itu karena perusahaan bayangin dia kan gedung tinggi-tinggi, ternyata ini perumahan yang agak jelek. Tapi mereka punya usaha yang akhirnya mereka bisa menjadi sukses. Yang mereka punya usaha yang dilakukan untuk mewujudkannya. Ternyata di Alkitab juga ini menyarankan demikian. Jadi bukan cuma di film startup ini, tapi Alkitab juga menyarankan bahwa jika kita membangun pengharapan, perlu ada effort yang harus dilakukan untuk mewujudkannya. Tadi sudah dibacakan belum teksnya? Belum ya? Oh, oke. Kalau gitu saya buka teksnya. Tapi ini teksnya ini saya bukan ambil dari LAI, tapi ini bahasa Indonesia masa kini. Ya, jadi ya sedikit berbeda, tapi ya oke ya. Nah, ada yang baca, Kak? Oh, ada yang baca. Oke, bisa tolong bantu membacakan. Siapa? Ayah? Udah milih? Hendaklah kita berpegang teguh pada harapan yang kita ketahui, sebab Allah bisa dipercayai dan Ia akan menepati janjinya. Dan hendaklah kita saling memperhatikan supaya kita dapat saling memberi dorongan untuk mengasihi sesama dan melakukan hal-hal yang baik. Hendaklah kita tetap berkumpul bersama-sama dan janganlah lalai seperti orang lain. Kita justru harus lebih setia saling menguatkan, sebab kita tahu bahwa tidak lama lagi Tuhan akan datang. Oke. Oke. Kalau teman-teman perhatikan teks ini ya, perhatikan teks ini secara baik-baik, ayat 23, 24, 25. Teman-teman bisa rasa nggak ayat 23 ini sedikit terpisah dari 24 dan 25. Kalau 24, dia berbicara tentang saling memperhatikan, lalu kemudian kita berkumpul bersama-sama, jangan lalai seperti orang lain. Ini masih nyambung. Tapi 23, ini dia berbicara tentang hendaklah kita berpegang teguh pada harapan yang kita akui, sebab Allah bisa dipercayai dan Ia menepati janji. Dia menepati janjinya. Hendaklah kita berpegang teguh pada harapan. Ini harapan yang dimaksud ini adalah harapan akan keselamatan atau harapan akan perlindungan Tuhan. Ya, sebab Allah bisa dipercaya dan Dia menepati janji. Ini 23 berbicara tentang itu. Dan 24-25 ini sedikit berbeda. Pertanyaannya, mengapa penulis menyambungkan, paling tidak di dalam kanon, di dalam penyusunan surat ini dihubungkan 23 dan 24. Dan kata penghubungnya adalah dan. Kalau teman-teman belajar bahasa Indonesia, bisa mengerti, maksudnya belajar bahasa Indonesia di sekolah ya, makna kata dan itu kan menghubungkan antara kalimat yang sebelumnya dan sesudahnya. Pertanyaannya, mengapa dia hubungkan hal ini? Harapan dan kumpul-kumpul. Ini hubungannya apa nih? Harapan dan kumpul-kumpul. Saya coba sedikit mencari tahu informasi dan saya mendapat sedikit informasi tentang background jemaat Ibrani dan saya mau sharing kepada teman-teman supaya kita bisa mengerti mengapa penulis menyambungkan antara teks ayat 23 dan 24. Surat ini ditulis untuk jemaat di Ibrani. Saya matikan stop screen share bisa ya? Oke. Jemaat Kristen, jemaat Ibrani ini adalah jemaat orang Yahudi yang sudah kalau istilahnya sekarang murtad.
menjadi orang Kristen. Jadi mereka dulu Yahudi, lalu kemudian mereka karena terima Yesus, mereka menjadi orang Kristen. Jadi saya menyebut ini orang Ibrani, ini adalah jemaat Ibrani, ini adalah Kristen Yahudi. Jadi pada tahun 70-an ini Yerusalem, pusat kota dari bangsa Yahudi ini dihancurkan oleh penjajah. Lalu kemudian orang-orang Yahudi, bukan hanya orang Kristen, semua orang-orang Yahudi ini tersebar ke semua daerah, semua tempat. Seperti itu. Jadi di dalam kehidupan perantauan mereka, orang-orang Kristen Yahudi, bukan Yahudi ya, tapi Kristen Yahudi, ini mereka menjadi orang-orang yang minoritas di antara orang-orang Yahudi. Jadi misalnya, sekarang saya ada di Korea nih. Di Korea itu kan ada perkumpulan mahasiswa Indonesia, ada. Gitu. Ketika semua kumpul, yang Kristen ini minoritas, mayoritasnya ini teman-teman kita yang dari Muslim. Nah, saya menjadi minoritas di tempat itu. Tapi minoritasnya saya ini double. Ini minoritas yang double. Pertama, karena saya di negeri asing, ya, di negara Korea bukan menggunakan bahasa Inggris, ya. Ini menggunakan bahasa Korea gitu. Memang di subway atau tulisan-tulisan sekarang ini sudah diterjemahkan di dalam bahasa Inggris. Tapi ketika 2004 saya datang ke Korea, ini tidak ada sama sekali tulisan bahasa Inggris. Jadi, kalau harus ada teman yang bisa temani, kalau enggak hilang, betul-betul hilang, nggak bisa balik. Karena semua hurufnya kotak-kotak kayak gitu. Mau bacanya gimana coba? Jadi, pertama, ini ada di negeri asing. Yang kedua, menjadi minoritas di antara komunitas Yahudi. Jadi, di antara komunitas Indonesia, saya orang Kristen menjadi minoritas. Jadi, sudah minoritas di negara asing, menjadi minoritas juga di dalam komunitas Yahudi. Jadi, ini minoritasnya double. Apalagi orang-orang Kristen Yahudi ini, karena sebelumnya mereka adalah Yahudi, mereka pindah menjadi Kristen, ini mereka dianggap sesat atau murtad. Hukumnya bagi orang yang murtad ini harus dilempari dengan batu sampai mati. Nah, bayangin ya, bisa bayangin ya, ya mungkin teman-teman bisa mengandai-andai, misalnya teman-teman adalah agama yang berbeda sebelumnya, lalu kemudian terima Yesus menjadi orang Kristen, lalu kemudian mendapat beasiswa untuk kuliah di Afghanistan. Ya, bisa bayangin ya susahnya seperti apa. Jadi kehidupannya ini begitu susah. Nah, kehidupan ini begitu susah. Jadi di perantauan jemaat Ibrani ini diperhadapkan kepada 3 pilihan. Mau tetap bertahan dalam kehidupan yang serba sulit, karena sangat sulit kehidupan sebagai double minoritas. Yang kedua, yang pertama tadi, apakah mau tetap mempertahankan kehidupan yang serba sulit ini? Yang kedua, pilihan kedua, kembali menjadi agama Yahudi lagi. Yang ketiga, menjadi sama seperti orang asing, orang-orang kafir yang lain, yang tidak mengenal Allah. Ini ada 3 pilihan mereka. Jelas, pilihan B dan pilihan C ini tidak direkomendasikan karena sama sekali tidak mendukung iman kekristenan. Jadi pilihannya hanya A. Pilihan yang pertama, pilihan yang terbaik. Meskipun mengalami kesusahan atau kesulitan, tapi mereka harus tetap berada di dalam pilihan itu. Makanya penulis Ibrani, penulis surat ini memberikan kekuatan kepada jemaat Ibrani supaya mereka tetap berpengharapan kepada Allah yang setia. Di ayat 23 ini dikatakan,
hendaklah kita berpegang teguh pada harapan yang kita akui. Jadi saya berharap ketika teman-teman mengerti konteks atau situasi ini, teman-teman bisa paham ayat 23 ini berbicara tentang apa. Jadi biasanya dalam situasi yang sulit, itu kemudian orang kan bisa berubah pikiran, lalu kemudian mereka menjadi bimbang, ragu-ragu, lalu kemudian mereka hilang pengharapan terhadap keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Jadi penulis mau mengatakan, hendaklah kita berpegang teguh pada harapan yang kita akui. Sebab Allah bisa dipercaya. Dia akan menolong, dia akan menjaga, dia akan melindungi, dan dia akan menepati janjinya. Oleh karena itu, penulis menganjurkan supaya tetap bisa berpengharapan kepada Allah. Penulis menganjurkan itu ayat selanjutnya. Saya lompat ya ke ayat 25. Agar hendaklah kita tetap berkumpul bersama-sama dan janganlah lalai seperti orang lain. Kita justru harus lebih setia, saling menguatkan, sebab kita tahu bahwa di dalam tidak lama lagi Tuhan akan datang. Jadi penulis menganjurkan ayat 25 ini agar jemaat Kristen Yahudi tidak menjauhkan diri. Jemaat Kristen Yahudi ini tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Rupa-rupanya sudah ada jemaat Kristen Yahudi yang pengharapannya hilang. Entah mereka mengikut pilihan A atau ikut pilihan B atau ikut pilihan C. Ini tidak begitu jelas. Tapi rupa-rupanya sudah ada jemaat yang seperti itu. Jadi penulis menguatkan iman mereka. Jadi di sini kita bisa melihat ada pola. Mengapa ayat 23 lalu kemudian disambungkan dengan ayat 24 dan ayat 25. Agar jemaat di dalam keadaan susah sekalipun harus tetap berpengharapan pada Allah yang setia dan menepati janjinya. Yang kedua, kesulitan atau krisis ini sering menghilangkan pengharapan yang sudah kita miliki terhadap Allah. Oleh sebab itu, berkumpul bersama-sama dengan orang-orang seiman merupakan hal yang sangat penting. Dan memang orang Kristen ini dipanggil bukan karena ketika kita susah saja, tapi memang kita diciptakan, kita dijadikan Kristen, kita dipanggil bukan hanya sekedar bersekutu dengan Allah. Bukan hanya supaya kita hanya punya relasi yang pribadi dengan Allah, tidak hanya itu, tapi kita juga dipanggil untuk bersekutu bersama-sama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, terutama orang-orang seiman. Jadi relasi dengan Allah harus diwujudkan juga dengan relasi terhadap sesama. Itulah sebabnya mengapa kita perlu hidup di dalam komunitas. Jadi ketika berbicara tentang komunitas, ada hal-hal yang terjadi yang mendukung agar harapan kita ini menjadi lebih kuat, tidak hilang pengharapan. Kita lihat di teks berikutnya, di ayat 24 ini, hendaklah kita saling memperhatikan. Ini kata kunci. Ini kata kunci. Hendaklah kita saling memperhatikan. Ini kata kunci. Ada anjuran dari penulis supaya kita saling memperhatikan. Jadi, tapi dalam bahasa Yunani, ini kata saling memperhatikan ini sedikit unik. Bukan seperti yang kita sekedar mengamat-ngamati, misalnya kalau cowok dandan nggak sih? BTW cowok Korea dandan loh ya. Mereka dandan gitu. Perlengkapan make up mereka lebih lengkap daripada cewek Indonesia, saya pikir. Ya, percaya deh. Ya, bukan hanya sekedar mengamat-ngamati atau sebatas pandangan mata, namun harus sampai kepada tindakan konkret. Ini di dalam kata saling memperhatikan ini ada dua makna. Ada dua makna. Satu, mendorong di dalam kasih dan pekerjaan baik.
Ya, kalau kita lihat teks ini, hendaklah kita saling memperhatikan untuk apa? Supaya kita dapat saling memberi dorongan untuk mengasihi sesama dan melakukan hal-hal yang baik. Mendorong ini bukan hanya sekedar memberitahu atau menghimbau atau hanya ayo maju, ayo, enggak. Mendorong dipakai kata parasismos. Ini artinya memberitahu orang, menghimbau dengan cara memprovokasi orang, menyulut orang, membakar semangat orang untuk melakukan sesuatu. Ini makna kata mendorong. Jadi di dalam saling memperhatikan ini ada dua makna. Satu, pertama ini adalah mendorong dalam kasih dan pekerjaan baik. Mendorong tadi, parasismos ini bukan hanya sekedar ayolah ikut, ayo maju, ayo kamu yang jadi MC. Bukan. Kamu bisa jadi MC. Kamu orang yang dipakai oleh Tuhan. Kamu kayak gitu. Bisa mengerti bedanya ya? Bisa mengerti ya? Ya, ini makna kata mendorong. Jadi sampai membakar semangat, sampai akhirnya orang itu mau melakukan pekerjaan baik, ya, melakukan kasih dan pekerjaan baik. Yang kedua, makna kata saling memperhatikan yang kedua, ini adalah enkatalepontes dan paraklontes. Dua kata ini adalah kata utama yang menjadi penyusun kata saling memperhatikan. Ya, mungkin Kak Adi bisa koreksi ya kalau salah ya, kan Kak Adi juga belajar bahasa Ibrani ya. Betul ya Kak Adi ya? Belajar bahasa Yunani. Ya, ini kata-kata Yunani. Enkatalepontes ini artinya tidak menjauhkan diri. Dan paraklontes ini artinya saling menasihati. Jadi makna kata saling memperhatikan di sini yang kedua adalah tidak menjauhkan diri dan saling menasihati. Bentuk konkret dari saling memperhatikan itu adalah tidak meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Saya tidak tahu teman-teman remaja di sini sudah berapa banyak yang sudah pacaran, sedang pacaran. Sudah itu berarti sudah putus. Sedang. Kalau yang belum, nggak apa-apa. Ya, terus berdoa ya. Saya seumur hidup pacaran sekali, menikah langsung menikah gitu ya. Jadi rekor, kita jangan rekor. Tapi dulu dibully karena jomblo. Ya, sampai umur berapa itu ya? Sampai lulus kuliah semester 1 pun juga jomblo kan, dibully terus. Gimana nih? Tapi sekali Tuhan kasih, langsung itu yang paling baik. Jadi ini hiburan buat para jomblo sekarang ya. Ada waktunya, tenang aja gitu ya. Siap. Siap. Nah, sama seperti seorang kekasih yang sedang memperhatikan pasangannya. Ya, sampai-sampai dia berjanji tidak akan meninggalkan pasangan. Ya. Jadi kalau pacar bilang, wah saya sangat memperhatikan kamu, itu dia pasti tidak akan meninggalkan pasangan. Kalau dia sudah tinggalkan pasangannya, ya berarti sudah tidak perhatian lagi, gitu. Sudah tidak lagi memperhatikan. Saling menasihati adalah bentuk perhatian yang paling dalam. Biasanya kalau teman-teman saling menasihati itu artinya relasinya itu sudah dekat. Kalau relasinya nggak dekat itu nggak enak gitu loh untuk nasihatin orang. Bener kan? Ya. Biasanya kalau sudah dekat. Jadi ini relasinya dalam, saling menasihati. Ya tentu ini dalam arti positif ya untuk membangun iman. Jika orang sudah tidak memperhatikan lagi mungkin atau tidak lagi menasihati, maka ini sudah tidak lagi saling memperhatikan. Ya kalau tidak memperhatikan, tidak lagi perhatian, ya tidak mungkin bisa saling menasihati dan membangun iman.
Jadi bagaimana pesan ini dapat kita konkretkan dalam pengalaman kehidupan kita saat ini? Tahun ini pasti teman-teman punya banyak harapan. Saya dari Korea, tapi saya menonton Kompas TV ya, karena saya selalu ingin tahu tentang Indonesia ya. Saya rindu sekali. Nah, cari tempe aja susah banget di sini. Jadi rindu banget makan makanan Indonesia. Jadi ya menghiburlah Kompas TV online itu ya, menghiburlah saya untuk melihat berita-berita. Tapi bukan menghibur, tapi membuat hati saya menjadi lebih sedih. Awal tahun ini ada banyak sekali musibah yang terjadi. Ya, sangat berduka. Yang satu belum diketemukan black box-nya, yang satu bencana banjir, gempa, dan segala macam itu sangat. Banyak orang-orang yang kehilangan harapan. Mereka membangun harapan di awal tahun, lalu kemudian musibah datang bertubi-tubi. Mungkin kita yang tidak mengalami tidak begitu terlalu rasa ya, tapi kalau pas orang-orang yang mengalami, wah sangat sulit situasinya. Sedih banget. Saya aja yang tidak ngalamin itu merasa sedih banget. Ya, apalagi kalau melihat video-video adik-adik sebelum naik pesawat itu ya, mereka senang, gembira gitu. Bye-bye, bye-bye, dadah, begitu ya. Ada videonya ya, mungkin teman-teman bisa lihat itu. Wah, ketika melihat mereka rasanya sedih banget. Karena saya punya baby, saya bisa membayangkan situasinya. Begitu sayang sekali dengan baby, terus tiba-tiba harus pergi bertemu dengan Tuhan. Ini sangat sedih. Biasanya di awal tahun kita selalu membangun harapan-harapan kita. Harapan-harapan itu kita wujudkan di dalam resolusi-resolusi. Saya mau ini, saya mau itu. Karena di balik resolusi itu ada harapan yang saya bangun. Tapi sebagai murid Kristus, harapan yang paling utama adalah kita harus tetap percaya kepada Tuhan meskipun akan atau sedang dalam badai. Harapan yang paling utama sebagai murid Kristus adalah kita tetap percaya atau beriman kepada Tuhan meskipun ada banyak badai. Ini penting sekali. Ada banyak orang yang putus asa dan akhirnya mengakhiri hidup mereka karena mereka tidak melihat ada jalan keluar. Tapi kita percaya di dalam Tuhan. Seperti kata ayat yang tadi. Sebab Ia adalah setia, Dia bisa dipercaya, dan Ia akan menepati janjinya. Saya tidak tahu masalahnya teman-teman seberat apa. Apapun yang terjadi, harus membangun pengharapan di dalam Tuhan. Karena Dia setia dan menepati janjinya. Meskipun ada banyak badai, no worry. Jangan khawatir. Tuhan masih. Namun, meskipun ada banyak badai yang menerjang kehidupan kita di tahun 2021 dan akan datang nanti juga, kita tidak tahu. Pertanyaannya adalah, bagaimana supaya iman saya yang saya bangun di awal tahun bulan Januari ini bisa tetap terus bertahan sampai paling tidak akhir tahun. Ya harapan saya sih sampai saya mati nanti bisa bertahan. Tapi paling tidak sampai akhir tahun nanti, 2021 ini, bagaimana ini bisa tetap terjaga? Ini yang kedua yang saya mau sharingkan dengan teman-teman. Kita butuh komunitas seiman maksudnya, komunitas yang menjaga dan merawat iman. Ini adalah tindakan nyata dari harapan. Jadi kita membangun harapan, itu it's okay. Tetapi kalau tidak ada wujud konkret untuk memelihara harapan itu, ya mungkin sama seperti orang-orang yang menulis poster. Harapan adalah untuk orang yang bodoh. Tetapi supaya kita tidak disebut sebagai orang yang bodoh karena membangun harapan, harapan itu harus diwujud konkretkan, diwujud nyatakan dengan hadir di dalam komunitas seiman, komunitas orang-orang beriman. Inilah fungsinya komunitas. Saling mendukung, saling memperhatikan, saling menguatkan. Jadi seperti tadi itu,
memprovokasi orang, menyulut orang, membakar semangat orang untuk melakukan sesuatu, untuk bertumbuh di dalam iman. Ya, ini komunitas iman. Ketika kita lemah dan tidak mampu berdiri, maka ada saudara-saudara seiman kita yang memperhatikan dan mempedulikan kita. Ini tentu menjadi PR dan tantangan bagi komunitas iman. Bagi para pengurus yang berusaha supaya orang bergabung di dalam komunitas. Tantangannya adalah ketika orang sudah bergabung, ya harus dirawat, harus dijaga, jangan dibiarin. Ya dibiarin ya pergi lagi orangnya. Jadi dari satu sisi kita perlu bergabung dalam komunitas iman, tapi dari sisi yang lain, pengurus, apa namanya lagi? Saya nggak tahu istilah apa ya di Komisi Remaja GKI kelima, tetapi saya sebut pengurus saja ya. Ini perlu untuk memperhatikan supaya ini each other, saling memperhatikan, saling mempedulikan. Dengan saling memperhatikan, maka iman dan pengharapan kita terhadap Allah ini tidak hilang atau tidak pudar, meski diterpa banyak krisis dan kesulitan hidup. Berpengharapan pada Allah harus disertai dengan hidup di dalam komunitas yang saling memperhatikan. Dengan demikian kita dapat membantah kampanye yang tadi, yang mengatakan bahwa harapan adalah untuk orang yang bodoh. Kenapa kita dapat membantah? Karena iman dan pengharapan kita tidak kosong. Iman dan harapan kita disertai dengan aksi konkret kita. Kalau teman-teman masih bagi yang nonton film startup, mungkin 6 dosan itu sudah hilang pengharapannya, sudah lelah atau maaf, mungkin contohnya kurang tepat. Dalmi, ya, Dalmi dia sudah hilang pengharapan, tapi selalu ada surat-surat dari 6 dosan, ya, 6 dosan yang itu ya. 6 dosan jadi-jadian, bukan 6 dosan, tapi Ji Pyong yang menulis surat itu. Ketika dia hilang, ada masalah dan kemudian dia hilang harapan, lalu kemudian ada orang-orang yang, ada neneknya, ada pelangi yang datang untuk menghibur dia, ada surat-surat yang datang menghibur dia, akhirnya dia tetap terus membangun. Ya, itu hanya film, ya, itu hanya film. Tapi kehidupan nyata kita sebagai orang Kristen, ini konkret. Jadi, saya mau ajak teman-teman, pasti kita punya pengharapan supaya di tahun ini iman kita tetap terus bertumbuh, iman kita tetap terus berkembang. Oleh karena itu, mari bergabunglah dalam komunitas-komunitas iman seperti ini. Ya, Komisi Remaja ini juga salah satu komunitas iman. Dan mari kita jadikan komunitas ini seperti yang dibicarakan di dalam surat Ibrani. Saling memperhatikan. Jadi orang sudah datang, sudah bergabung, apa yang kita lakukan? Memperhatikan dan saya pikir itu yang bisa saya bagikan pada teman-teman. Semoga ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Makasih Pak Heri buat khotbahnya. Ada nggak teman-teman yang mau nanya kira-kira? Kalau ada yang belum jelas. Jangan tanya film ya. Saya belum nonton sampai selesai, saya nggak tahu. Baru episode 4, belum tahu ceritanya. Ada nggak yang mau tanya nih? Kalau gitu aku tanya dulu deh, Kak, gimana sih caranya kita bisa dapat komunitas tuh yang sehat dan saling membangun? Kayak misahinnya tuh gimana? Misahin antara yang kurang baik sama yang sehat gitu. Soalnya kan nggak gampang ya. Betul. Tergantung tujuan kita sebenarnya. Kita mau bergabung dalam komunitas tujuannya apa? Konteks yang saya bicarakan di sini adalah menolong supaya kita tetap terus bisa percaya kepada Tuhan. Iman kita bisa terjaga dan terpelihara. Di dalam konteks ini, maka kita perlu mencari komunitas-komunitas yang mendukung pertumbuhan iman kita.
Tapi sekaligus ini adalah tantangan bagi komunitas-komunitas iman yang sudah ada. Bagaimana caranya melakukan sesuatu supaya bisa menolong pertumbuhan orang-orang yang sudah datang. Jadi orang-orang yang sudah datang tidak dibiarkan begitu saja, atau orang-orang yang sudah datang dikucilkan. Ini tantangan. Jadi PR menurut saya bagi Komisi Remaja, bagaimana caranya mewujudkan komunitas yang saling memperhatikan. Jadi dari sisi pribadi, kita perlu untuk bergabung dalam komunitas. Tapi dari sisi organisasi, bagaimana mewujudkan supaya komunitas yang dibicarakan di dalam teks Ibrani ini bisa bertumbuh di dalam Komisi Remaja. Jadi kalau Ayah tadi bertanya, bagaimana caranya menemukan komunitas ya? Iya. Betul Ayah, bagaimana cara menemukan komunitas? Yang tepat gitu. Yang tepat. Lihat dari apakah teman-teman bertumbuh atau tidak di situ. Bukan hanya nyaman ya. Kalau hanya cari nyaman, ada banyak komunitas yang bisa membuat kita nyaman. Tapi kita bisa bertumbuh tidak di dalam iman. Di situ. Kira-kira seperti itu. Kita didorong untuk menjadi, kita didorong untuk mengarah kepada Tuhan atau tidak. Saya pikir itu yang paling simpel. Makasih Kak. Ada lagi nggak yang mau nanya kira-kira? Ada kayak yang bisa jawab. Kalau nggak ada, ya berarti aku simpulin aja dari khotbah kayak di barusan tuh, berarti penting bagi kita untuk punya satu komunitas atau kelompok yang seiman supaya kita bisa bertumbuh tuh bareng-bareng, dan pada saat yang susah sekalipun kita tetap bisa ngatasinnya bareng-bareng, jadi pasti jauh lebih mudah.